Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagi asma asma'ul huda wa dinil haqq. Ibnu al-din kulli wa qafa billahi hida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa hadirin jamaah pengajian Langkah Kuda yang sama-sama insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali biasa di pengajian kita yang dilaksanakan setiap 2 pekan sekali. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam dan sejahtera kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pemimpin sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa telah hadir di tengah kita bersama yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Al-Sari. Insyaallah seperti biasa beliau akan menemani kita untuk pengajian kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang akhir yang baik bagi pemuda mukmin yang insyaallah ini akan diangkat dari surah Yasin ayat 22 sampai 25. Dan seperti kesimpulan, di satu kedua nanti kita akan ada jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaannya dalam bentuk kertas, silakan saja mengumpulkan di saya. Baik, Bapak Ibu sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama dengan tawadhu mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh para Bapak Kiai Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita pada surah Yasin ayat ke-22 sampai dengan 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون صدق الله العظيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang Habib An-Najjar, dan hari ini juga masih sama. Habib An-Najjar setelah berusaha maksimal untuk meyakinkan para kaum atau penduduk Antokia, diyakinkan agar mengikuti para utusan yang memang benar-benar tidak mau mengharap apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang 3 utusan ini adalah orang-orang yang
sudah diberikan petunjuk oleh Allah, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jadi tidak meminta upah apapun, hanya mengharapkan mereka itu mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh mereka. Lalu kemudian Habib An-Najjar mengatakan, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Atas dasar apakah saya ini, kata Habib An-Najjar, untuk tidak menyembah kepada zat yang telah menciptakan saya, dan kemudian nanti kami atau saya juga akan dikembalikan. Ngapain gitu loh. Jadi ini sampai memaksakan. Ngapain saya ini tidak menyembah kepada Allah yang maha menciptakan. Jadi dulu Allah telah menciptakan saya, membuat saya seperti ini. Atas dasar apakah kalau saya ini malas menyembah Allah? Jadi nggak ada alasan untuk malas menyembah Allah. Jadi wajib bagi saya untuk menyembah Allah, karena Allah telah menjadikan saya atau menciptakan saya. Jadi kalau kita sudah hidup di dunia ini bisa wujud kayak gini itu malu banget kalau kita ini nggak menyembah kepada Allah. Atas dasar apapun, atas alasan repot, capek, dan lain sebagainya, tidak ada alasan. Karena memang Allah sudah fatoroni, sudah menciptakan bisa sedemikian rupa. Dan nanti semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aituradduna indal ba'thi, dan nanti semuanya akan dikembalikan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian fayujazi bi'amalikum, kemudian dibalas sesuai dengan amal-amal selama di dunia ini. Kemudian Habib An-Najjar ini bukan tanpa resiko, menyampaikan dakwahnya itu penuh resiko, Pak. Jadi makanya kalau ada ustadz dakwah banyak resikonya itu biasa, Pak ya. Jadi jangan sampai kena resiko dikomentari orang terus mutung. Nah ini cemen ini kata Pak Fir ya. Jadi seorang pengurus, seorang petugas masjid, dakwah, juru dakwah kok mutungan, Ustaz. Mutung itu apa ya? Ngambekan. Ya dikomentari, oh Habib Ali ini tidak beres ini ngurusi langgar ini, lalu besok aku tidak mau berangkat lagi. Nah ini mutungan namanya, Pak. Jadi Habib An-Najjar ini punya banyak resiko. Ya, makanya beliau katakan a'attakhidu min dunihi aliha. Apakah panjenengan semuanya ini menjadikan selain Allah itu sesembahan? Jadi mereka ini menyembah selain Allah, nuruti selain Allah. Padahal yang harus disembah, yang harus diikuti adalah Allah. Karena jelas Allah yang menciptakan kita, berarti Allah pula yang sudah menjamin rezeki kita, Pak Imam. Tidak usah khawatir ngurusi masjid takut kere, nggak usah, Pak. Insya Allah ngurusi langgar, ngurusi pengajian itu nggak usah takut miskin. Bahkan justru Allah membuat kita kaya, minimal kaya hati kita, kaya sahabat, kaya teman dan lain sebagainya. Wes. Ini adalah kalimat pengingkaran, Pak. Jadi ngapain kamu nuruti selain Allah itu lo ngapain? Kamu ikut menyembah berhala, patung-patung itu ngapain gitu loh? Ayyuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an. Kalau Allah yang Maha Rahman ini menghendaki sesuatu, misalkan bidurrin, kita kena bahaya, la tughni anni syafa'atuhum syai'an. Satupun di antara berhala-berhala atau sesembahan yang disembah, yang dulu saya pernah menyembah. Dulu ini Habib An-Najjar kan belum masuk Islam, belum mengikuti ajaran 3 utusan ini. Dulu saya menyembah berhala-berhala, tapi berhala ini saat saya sakit nggak bisa nolong. Saat saya butuh dalam kondisi kepepet, jiwa saya tertekan, ini berhala diam aja, nggak bisa nolong saya. Ini teringat dengan pelajaran Nabi Ibrahim saat menghancurkan berhala-berhalanya Raja Namrud. Saat itu dicari-cari ini wanted, orang yang dicari itu dalam bahasa itu most wanted kan, orang yang dicari-cari ya.
Ya, orang yang dikejar-kejar. Itu dicari-cari. Ternyata ketemu lalu dia sampaikan, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, ya tanya sendiri, wong kapaknya ada di berhala yang paling besar. Berarti berhala yang paling besar ini yang menghancurkan. Kata Raja Namrud dan bala tentaranya, mana mungkin yang namanya berhala kok mau menghancurkan berhala-berhala. Lah karena dia gak bisa melakukan apapun, kenapa kamu sembah? Kenapa kamu ikuti? Padahal nyata-nyata ketika kamu dapat masalah, ketika kamu tertekan, bidurrin la tughni anni syafa'atuhum, tidak akan pernah memberikan manfaat apapun. Jadi percuma saya menyembah pada berhala-berhala, itu percuma. Percuma. Makanya kita ini alhamdulillah dikenalkan ketauhidan sejak kecil, lahir diadzankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti nanti kita punya Tuhan, yaitu Allah yang Maha Agung. Anak baru lahir itu kemudian diadzani, dikenalkan apa? Tauhid. Supaya enggak mengenal Tuhan selain Tuhan Allah. Oh, Allah itu luar biasa. Hurufnya ada alif, lam, lam, ha. Kalau dihilangkan semuanya tetap jadi Allah. Andai kata semua makhluknya Allah ini tidak ada yang mau, tidak ada yang mau menyembah, tidak ada yang mau beribadah, tidak ada sedikit pun kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetap semuanya akan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yungkidun, dan para berhala atau tuhan-tuhan yang disembah itu tidak akan menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan kita dari bahaya? Siapa yang akan menyelamatkan kita dari keburukan? Tidak ada. Aila yukhallisuni min dalikal makruh, sesuatu yang kita dapati dalam perjalanan hidup kita. Itu para tuhan-tuhan ini nggak bisa untuk dimintai pertolongan atau bahkan menolong orang yang menyembah, nggak bisa. Ini ditegaskan oleh Habib Najjar bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak mampu menolong, tidak mampu memberikan kontribusi pada kita sebagai hambanya, sebagai kita yang menyembah kepada berhala-berhala. Nah, makanya nggak usah disembah, kata Habib Najjar. Sudahlah, ikuti para rasul-rasul itu. Jangan kau turuti sesembahanmu itu. Nah, falamma sami'al qaum kalama Habib qalu ya Habib inna haula'ir rusul sadduka an dini abaika farji an dinir rusul wa illa naqtul bi asyaddil adab. Jadi ini loh yang tadi saya sampaikan ke Pak Fir dan diupload, kisah yang indah bagi pemuda yang dia berjuang untuk mengajarkan nilai-nilai ketauhidan dan penuh dengan resiko. Penduduk Antokia ini memang penduduk yang susah diatur, penduduk yang memang apa sih bahasanya itu? Bandel. Ketika Habib An-Najjar menyampaikan ayat ini, ketika menyampaikan sudahlah, Tuhan-Tuhanmu itu gak mampu menolong, tinggalkan mereka. Kembalilah kepada rasul-rasul itu yang mengajarkan ketauhidan. Apa kata mereka? Habib Najjar, kamu sudah terperdaya dengan para utusan itu. Kamu dulu kan pembesar kami, kiai kami lah umpamanya. Kok kamu berpaling? Kok kamu berpindah dari agama nenek moyang? Kenapa kamu mengikuti rasul-rasul ini? Kalau kamu masih tetap ikut pada rasul-rasul ini, pilihannya kamu mau hidup apa mati? Ini Pak, kira-kira Ustadz Mu'ad siap enggak? Ayo Ustadz Mu'ad, kalau masih ngurusin langgar, masih ngajari anak-anak ngaji, mau pulang dengan jasad dan namanya, atau pulang hanya dengan namanya saja? Wah, ini ancaman yang luar biasa Pak. Habib An-Najjar ini sudah muhtad, sudah mendapatkan hidayah. Maka Habib An-Najjar mengatakan, inni idzal lafi dhalalim mubin.
Kata Habib An-Najjar, kalau saya harus kembali kepada agama nenek moyang, berarti saya benar-benar dalam kesesatan. Wong saya baru menemukan jalan, kamu suruh balik, saya pasti akan masuk dalam kesesatan. Artinya dia mempertahankan tauhidnya. Pilihannya balik ke agama nenek moyang, apa tinggal nama. Ustaz Mu'ad, kita milih yang mana ini Ustaz ya? Jadi ini ancamannya sungguh berat. Jadi dakwanya beliau itu berat sekali. Ain raja'tu ila dinikum ba'dal Islam laqad kuntu fi dhalalim mubin li'anna dinakum batil. Kalau saya sudah masuk agama 3 utusan ini, agama yang benar, agama yang lurus, kok saya disuruh kembali kepada agama kalian yang dulu saya berada pada agama itu, berarti saya benar-benar dalam keadaan tersesat. Kenapa? Karena agama kalian batil, agama kalian tidak benar. Karena apa? Berhala-berhala itu nggak mampu menolong saya. Bertahun-tahun saya sembah, tapi tidak mampu untuk menolong. Itu dengan penuh resiko disampaikan itu. Wes resikonya nyawa. Kira-kira pengurus Masjid Al-Mutakin berani enggak? Kalau masih ada yang nggak beres keuangan, misalkan ini misal siap dipecat, itu penting ya. Jadi kemudian wabak dadali kata wajah ilaru. Ini tiga kelompok dihadirkan, penduduk Intokiyah, Habib Najjar sendiri, dan 3 utusan ini dihadirkan Pak bersama-sama. Lalu setelah menyampaikan itu, dia berpaling wajahnya ke arah para rasul itu. Lalu beliau katakan, inni amantu bi rabbikum. Saya tegas milih agama 3 utusan ini. Jadi di sini udah mau disidang ini Pak. Ayo pilihannya, kamu mati apa kamu ikut agama 3 orang rasul. Jadi 3 kelompok ini dikumpulkan jadi satu supaya sama-sama mengetahui. Ini artinya apa Ustaz Mu'ad? Ketika ada orang yang ingin menyatakan masuk Islam, dia harus dihadirkan di hadapan banyak orang, disaksikan banyak orang. Gak boleh sama kemarin non muslim ya. Iya Pak, terus saya sudah maaf. Sudah Pak, dalam hati saya itu bersyahadat Pak. Loh, siapa yang menyaksikan sampean? Nah, disinilah kemudian penting ketika ada orang mu'alaf itu biasanya panggil RT, tokoh agama, kemudian diundang tetangga kanan kiri untuk menyaksikan bahwa dia bersyahadat kepada Allah, dia bersyahadat kepada Rasulullah. Jadi harus disaksikan, biasanya di masjid ya. Biasanya di masjid. Nah, inni amantu bi rabbikum. Sudah semuanya saya putuskan, saya tetap beriman kepada Tuhan kalian, Tuhan 3 utusan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasma'un, saksikan, dengarkan. Nah, setelah ini terjadi kisah yang indah, tapi waktunya tidak mencukupi. Jadi nanti kita lanjutkan nanti ya pada ayat ke-26 ya. Inni amantu birabbikum fasma'un. Pelajarannya, ketika kita menyatakan Islam maka harus disaksikan banyak orang. Panggil Pak Ustadz, panggil tokoh-tokoh agama, RT untuk mencatat itu, karena nanti ini berkaitan dengan status administrasi ya. Jadi ini penting sekali. Saya kira ini kisahnya indah sekali. Indahnya apa? Dia nanti itu rela kehilangan jabatan. Rela dia itu nanti mati, bahkan rela mati Pak. Kira-kira kita rela ndak ya? Ini wah kosek lah ya, cari yang lain lah, dakwah yang lain lah, jangan mati begitu ya. Jadi ini penting. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah bahwa memang dakwah yang dilakukan oleh Habib Najjar ini menginspirasi kita. Ustaz Mu'ad, kita tidak takut akan halangan apapun. Orang boleh berkomentar, orang boleh mencaci maki, tetapi dakwah kita tetap harus jalan. Jamaah tetap harus jalan. Sholat 5 waktu dengan berjamaah tetap harus jalan. Saya kira ini ayat 22 hingga 25, dan nanti akan kita lanjutkan pada ayat 26 dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi kita. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan pada moderator untuk memimpin diskusi pada malam hari ini. Baik, kita memasuki sesi kedua yang kami jawab, dan alhamdulillah Ustaz ini sudah banyak yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan tulis. Ini saya bacakan aja Ustaz ya, atau gimana? Monggo dibacakan aja. Yang pertama, Ya. metode atau contoh apa saja Ustaz yang perlu kita gerakkan untuk mengembangkan nilai moral dan agama pada anak-anak kita pada era zaman sekarang? Ya. Baik, pertanyaan pertama, metode apakah yang paling ideal untuk kita terapkan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan pendidikan agama kepada generasi anak-anak sekarang? Ya. Tentu kita akan kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada cara lain, bahwa Rasulullah sendiri itu jelas innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Coba kita lihat bagaimana dakwanya Rasulullah. Dakwanya Rasulullah itu dengan akhlak, Pak. Rasulullah tidak akan pernah memerintahkan umatnya untuk sholat jamaah kecuali Rasulullah sudah hadir di masjid duluan. Berarti apa, Pak? Berarti contoh teladan, Pak. Kita nggak akan mungkin memaksa anak-anak ini tertib ngajinya kalau kita tidak menanamkan ketertiban dalam diri kita. Jadi teladan, Pak, yang paling mampu untuk kita tanamkan kepada anak-anak bukan diajarkan tetapi diteladankan. Teladan itu contoh ya. Jadi dicontohkan bagaimana kita ini sholat, memerintahkan sholat jamaah, Pak. Lah yang memerintahkan sendiri nggak mau sholat, ustadznya nggak mau sholat, terus gimana, Pak? Ngaji, jangan sampai rame. Ngaji Al-Quran, banyak-banyak baca Al-Quran. Lah ustadznya sendiri baca WA, Pak. Ya gimana kita mau menanamkan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral dan pendidikan agama? Intinya contoh tauladan yang baik. Ya kita proses itu Pak Ali ya. Tapi ini solusi yang paling tepat untuk kita tanamkan pendidikan karakter terhadap anak, terhadap anak didik kita terutama. Baik, monggo selanjutnya. Apa hukum perempuan yang mengenakan abaya yang di dalamnya terdapat perhiasan dan itu tertutupi dari pandangan laki-laki? Bagaimana hukumnya? Apa hukum perempuan mengenakan abaya yang di dalamnya terdapat perhiasan dan itu tertutupi dari pandangan laki-laki? Maksudnya perhiasan. Seharusnya mungkin perhiasan itu di ya perhiasannya diperlihatkan gitu ya. Perhiasannya diperlihatkan. Ya tidak ada masalah, yang penting tidak tabarrujal jahiliyah. Tidak seperti gayanya orang-orang dulu yang menampakkan perhiasannya. Tabarruj yang dimaksud di sini itu dia berlebih-lebihan, dia itu kepingin. Makanya penting ya, kita tadi saya sampaikan jangan pamerkan kekayaanmu di medsos. Ini penting sekali. Boleh jadi ada orang yang terluka dengan postingan kita. Mungkin dia mau makan aja susah. Begitu buka medsos, ya Allah, ini nilainya berapa? Saya beli beras saja susah. Itu satu. Yang kedua, bahayanya ini pamer, Pak. Dan ingin menyampaikan pada khalayak ramai, aku loh kaya, aku loh punya harta banyak. Lah ini bahaya sekali, Pak. Ini nanti akan merusak agama kita, merusak diri kita, merusak kehormatan kita. Kan tadi di medsos saya sampaikan, jangan pamerkan kekayaanmu di media sosial. Nah, kalau dia menggunakan perhiasan dan perhiasannya itu normal saja, dia menggunakan abaya, apalagi tidak kelihatan oleh orang lain, ya ini malah boleh-boleh saja, mubah saja, tidak ada masalah. Enggak. Berdasarkan hadis, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Yang pertanyaannya ini adalah pertanyaan mana yang benar, masalah duduk tahiyat akhir sholat 2 rakaat. Karena saya sering melihat perbedaan di antaranya. Jadi ada mungkin, ini ada mungkin kalau misalnya sholat subuh itu kan tidak ada tahiyat akhirnya. Maksudnya gini, biasanya kan kalau untuk 4 rakaat kan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Iya. Nah, biasanya saudara-saudara kita yang
ada sunnahnya, Ustaz. Kalau saya lihatnya ada sunnahnya. Gimana? Saya kok agak bingung pertanyaannya ini. Gimana? Kalau sholat 2 rakaat. Saya bingung ntar. Kalau sholat 2 rakaat itu, Ustaz, dia tahiyat seperti kayak tahiyat awal. Iya. Karena kalau sholat sunnah ya, biasa sholat sunnah sama sholat wudhu. Ya. Kalau saya melihat ada beberapa saudara kita itu yang Ya, saya nangkap. Nah, yang melakukan itu bukan tahiyat akhir, tapi tahiyat awal. Sholatnya sholat apa ya? Sholat subuh dan sholat sunnah. Iya. Iya. Katanya ada sunnahnya juga. Nabi pernah mengajarkan. Iya. Jadi gini, untuk sholat subuh sendiri itu memang 2 rakaat, dan rakaat yang kedua itu ya tahiyat akhir. Ya, ini harus di-clearkan dulu bahwa rakaat kedua daripada sholat subuh itu rakaat terakhir karena memang cuman 2 rakaat ya. Lalu kemudian ada hadis mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Saat itu kan ada orang salah sholatnya. Saat itu sahabat itu salah sholatnya. Lalu cara menegur Rasulullah itu bukan, sholatmu salah, enggak, Mas. Kalau sholat lihat saya, gitu loh. Artinya di sini menggambarkan bahwa Rasulullah mencontohkan sholat itu kepada sahabat. Nah, bagaimana sholatnya Rasulullah? Ya tentu jalurnya berbeda-beda, Pak Ali. Nah, jalur periwayatannya ini berbeda-beda. Nah, kalau kita tahiyat akhir itu dengan menyilangkan kaki kita, itu tahiyat akhir ya. Ya, kita menyilangkan kaki kita sebagai tanda bahwa ini adalah tahiyat akhir. Duduknya duduk apa Pak Imam ini namanya? Duduk apa? Duduk Ustadz Mu'ad, ada duduk iftirosh, ada duduk tawarruk. Nah, jadi kalaupun ada orang yang melaksanakan sholat subuh misalkan, tapi kakinya tidak di apa namanya ini Pak, ditawarrukkan lah ya, apa sih bahasanya itu? Apa Ustadz Mu'ad? Ya disilangkan begitu ya. Nah, itu sebentar, jangan buru-buru ya. Ada banyak kemungkinan, Pak. Ada banyak kemungkinan bahwa dia mungkin kalau yang mengikuti tawarruk, yang model disilangkan, mungkin tidak bisa menyilangkan karena kondisi fisik. Ada loh Pak, kalau orang itu sholatnya begini tuh sampai mau wearing begini Pak, karena badannya ya mungkin atau sakit Pak, bisa saja. Jadi kalau saya menyikapi ini berbeda, ikhtilaf aja ya, ikhtilaf perbedaan para ulama. Kalau yang jelas Syafi'iyah harus seperti itu. Dan kami ingat waktu masih kecil itu, usia anak-anak itu praktek sholat itu dicek di belakang, kakinya dimasukkan begini Pak. Terus jemarinya itu memanjat beginilah modelnya itu, jemarinya memanjat seperti ini. Jadi kalau kami seperti itu ya. Jadi ketika ada orang yang melaksanakan seperti itu, yang tidak pakai kayak duduk tahiyat akhir, ya tidak ada masalah ya. Cuma ketika yang kami pelajari itu, kita menggunakan apa namanya ya, kakinya memanjat disilangkan seperti itu. Itu ya. Jadi yang saya ingin sampaikan tidak kemudian ini menjadi apa ya, pertentangan yang sengit di antara orang yang berpendapat bahwa dia harus begini dan harus begini. Itu sih, monggo. Nah, ini ada ini ketik. Iya. Ada 5 pertanyaan Ustaz. Dari hamba Allah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mohon jawaban dan penjelasan dari Pak Ustaz. Meski pertanyaan saya di luar tema. Terima kasih. 1, pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya gaji yang didapat setiap bulannya apabila di awal saat masuk kerja pernah memberikan sesajen kepada oknum pejabat agar diterima dalam suatu pekerjaan? Dalam pertanyaan halal atau haram hukumnya bila dipakai menafkahi keluarga? Apakah halal atau haram? Iya. Ini biasanya kita mau ngelamar pekerjaan lalu
ada uang pelicin lah bahasanya begitu ya, mungkin ya. Ya. Jadi tergantung Pak, ini diniatkan untuk apa. Tapi kalau diniatkan untuk menyogok atau menyuap, ini jatuhnya adalah riswah. Kalau diniatkan untuk itu. Tapi ada kalanya kita itu meniatkan lain Pak. Ya, meniatkan lain. Jika kita berikan dengan tujuan untuk memuluskan, kalau tidak ada itu kemudian kita gak masuk misalkan dia, itu riswah Pak. Itu riswah namanya. Itu penyuapan Pak ya. Tapi bisa kita siasati Pak. Bisa kita siasati. Artinya kita siasati itu begini. Kita tidak dalam sedang menyuap orang Pak, sebagai bentuk terima kasih kita. Ya. Tapi ini tidak boleh dimasukkan syarat loh Pak. Artinya kalau kemudian tidak ada ini nggak bisa, misalkan, maka ini riswah Pak. Jelas riswah. Nah, supaya kita mendapatkan pekerjaan itu. Tetapi jika kita niatkan yang lain Pak, kita niatkan untuk berterima kasih kepada orang yang telah berjasa pada kita, tidak ada masalah. Contoh Pak Imam dulu waktu ngurusin SIM di Kediri, itu kan susah. Itu sama polisi, sama tetangganya Pak. Itu dia bawa gula, bawa kopi, bawa teh ya. Lalu kemudian beliau sampaikan, Pak, ini kan samsatnya itu kan agak jauh Pak. Ini untuk bensinnya Pak. Beda Pak. Ketika kalau tidak ada itu, tidak disuap dengan uang itu, dia nggak dijalankan Pak. Nah, beda. Ini tradisi sudah biasa Pak ya. Kita balik nama itu Pak, motor itu dia bawa gula. Kan minta KTP-nya dulu itu Pak ya. Nah, itu bawa gula. Termasuk orang ke kiai atau ke guru dan lain sebagainya. Itu kan kalau orang nggak paham suap itu Pak. Suap itu. Berarti kalau tidak ada itu ustadznya nggak mau ngisi pengajian misalkan lah. Wah ini bahaya betul ya. Jadi kalau diniatkan untuk berterima kasih Pak. Biasanya siasat ini di belakang Pak. Di belakang. Biasanya setelah diproses dia mendapatkan pekerjaan, ya Allah atas bantuan dari Pak Imam saya bisa pekerjaan. Nah ini kemudian dia datang sowan ke sana mengucapkan terima kasih sambil memberikan sesuatu. Lah itu boleh. Tapi kalau dari awal dia bayar berapapun Pak sampai yang penting saya dapat pekerjaan. Wah itu jelas riswah. Ar-Rashi wal Murtasi finnar. Ya enggak tahu di pinggiran atau di dalam ya enggak tahu, yang jelas enggak boleh gitu aja ya. Itu intinya. Karena memang enggak berkah Pak. Nah, ini gambaran bahwa jabatan atau pekerjaan yang kita bela-belain dengan pakai riswah ini tadi, itu enggak berkah kok Pak. Kalau kita jalan itu enggak berkah. Lah ini nanti melebar kepada pilpres, pileg, ya menerima itu ya. Nah, kalau kita ini bertujuan untuk agar supaya kebaikan itu bisa kita pegang, ini tidak ada masalah Pak. Daripada kemudian, mohon maaf, suara ini secara umum dalam bayangan kita akan tersalurkan pada orang yang diduga nanti tidak bisa membawa aspirasi kita atau malah membeli dengan tujuan yang kita sendiri nggak ngerti, maka ini juga sama dengan riswah. Pokoknya nggak berkah itu. Seperti itu, ya nggak berkah. Jadi tergantung kembali kepada niatnya Pak Ali agar supaya diluruskan. Kalau memang sudah terjadi seperti itu ya. Bukan berarti pekerjaannya terus ngalir dosanya, enggak. Jadi hanya pada batasan itu. Monggo. Dibatasi satu, besok disimpan untuk pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya nanti saya simpan lagi untuk Iya. Kita memberi kesempatan untuk pertanyaan selanjutnya. Siap. Apa saja manfaat hadir di majelis ilmu atau kajian? Ya. Apa saja manfaat hadir di majelis ilmu? Pertama, silaturahim. Jelas
kita semuanya berkumpul. Yang kedua, kita sedang ngerasain surga, tamannya surga, ya kan? Jadi kalau ada lewat di suatu tempat, ternyata di situ ada majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, datangi. Karena itu riyadul jannah. Karena itu tamannya surga. Yang ketiga, bahwa orang yang hadir di majelis zikir atau majelis ilmu, dia termasuk rombongan yang hajatnya tercover oleh malaikat dan disampaikan kepada Allah. Hajatnya, kebutuhannya apapun, itu akan tercover. Nah, karena Allah punya ribuan malaikat yang cari orang yang sedang hadir pada majelis ilmu. Yang ketiga, yang keempat, orang yang hadir di majelis zikir atau majelis ilmu, sebenarnya dia sedang menuju surga. Yang berikutnya, manfaatnya kalau orang hadir di majelis zikir dan majelis ilmu, ini adalah sebaik-baik amal, bahkan lebih hebat daripada ibadah-ibadah sunnah yang lain. Ya, jadi kita ibadah sunnah beratus-ratus rakaat dengan duduk mengikuti majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat dan lain sebagainya, itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sholatnya. Kenapa? Ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan banyak orang itu muqaddam, harus didahulukan daripada ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Ya, karena jenengan dapat ilmu, ajarkan istrinya, ajarkan anaknya, diajarkan tetangganya. Orang jadi ngerti pentingnya sholat jamaah, lalu dia ikut jamaah, lalu dia ikut kegiatan yang positif, gotong royong, tabarruk dan lain sebagainya. Itu majelis zikir atau majelis ilmu. Kalau kita sholat sendirian, Ustadz Ali, kita sholat sendirian, sholat sunat, sholat tahajud, itu adalah sesuatu yang baik. Tapi manfaatnya kembali pada diri kita sendiri. Jadi mana yang didulukan? Ya majelis ilmu. Jadi banyak sekali kalau diceritakan tentang majelis ilmu itu keutamaannya. Makanya kita berharap dengan ngerti keutamaan majelis ilmu, majelis taklim, dulur-dulur kita, sahabat-sahabat kita bisa bareng-bareng untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, apalagi nanti acara lo belum selesai, ini sudah dibagikan berkatnya, ini kan luar biasa, Pak. Ini nggak akan terjadi di dunia manapun kecuali di dunia Langgar Al-Huda. Biasanya pembagiannya itu bisa di depan atau sekalian di akhir. Ini di tengah-tengah pengajian lo sudah dapat bagiannya, itu kan barokahnya luar biasa. Ya, sudah datang duduk mendengarkan kajian, lalu dapat pahala, nilai silaturahim, terus dapat ilmu, dapat berkat. Ya Allah, luar biasa. Terus masuk biar cepat pertanyaannya, terus masuk YouTube dan lain sebagainya, itu kan luar biasa, Pak ya. Ya, jadi ini majelis ilmu pahalanya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Mari bersama-sama untuk berduyun-duyun mengikuti kegiatan-kegiatan majelis zikir, kegiatan-kegiatan majelis taklim. Insya Allah tidak ada yang sia-sia di majelis taklim sepanjang itu benar. Ya, semua yang kita, walaupun kita nggak paham sama sekali, Ustadz. Misalkan kita nggak paham sama sekali ini, apa yang disampaikan itu tafsir surat ini sampai ayat ini, nggak mudeng, tetap dapat pahala. Wong tidur aja di majelis ilmu, mau ngantuk terus tidur, ini tetap dapat pahala loh. Kecipratan pahalanya. Kenapa? Dia ini sudah niat, mau niatnya mukmin ini, walaupun aku nanti mau mendengarkan, niat aku nanti mau mendengarkan ini ada tafsir yang indah ini misalkan. Begitu sampai di sini ternyata turu dia. Apa kata Rasulullah, niyatul mukmin khairun min amalihi. Nah, memang dia ngantukan tapi niatnya kuat, Pak. Jadi dia hadir di majelis ilmu, begitu sampai baru begini sudah ngantuk begini. Niatnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi kalau ada orang enggak hadir di majelis ilmu, kalau sehat, kalau longgar, kalau tidak ada aktivitas lain, rugi, Pak. Jadi manfaatnya besar sekali. Saya kira itu Habib Ali banyak sekali. Saya mohon nanti pertanyaannya itu tidak terlalu banyak. Kalaupun masuk banyak disimpan. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan karena kita terikat waktu.
Ya, kita terikat waktu luar biasa. Akan lebih efisien ketika ada pertanyaan seperti ini. Nanti disempurnakan lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan selanjutnya sudah siap pertanyaan ya, Bib Ali ya. Nanti pada berikutnya kita lanjutkan lagi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambahkan manfaat bagi kita, ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang bosan untuk hadir di musola masjid untuk sholat berjamaah dan juga hadir di majelis-majelis ilmu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari demikianlah kita pada malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah waktunya diskusi dan juga kepada para beliau mengucapkan terima kasih dan kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa menyempatkan hadir di majelis ilmu yang diselenggarakan pada malam hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.